Yo, balik lagi ke Berita Gulat by MIF Wrestling, dan buat episode hari ini ada 3 berita yang akan dibawakan. Tapi sebelum masuk ke beritanya, saya bakal update dikit. Ada konten baru yang rencananya akan saya upload dalam waktu dekat. Itu masuk ke segmen baru namanya In Depth with MIF. Karena hostnya saya sendiri ya. Jadi di segmen In Depth ini saya bakal bahas satu topik secara merinci. Mungkin contoh yang bisa teman-teman lihat itu adalah konten ketika saya bahas dealnya Raw dengan Netflix, yang kemudian disambung dengan pembahasan secara detail kasusnya Vince McMahon itu kemarin ya. Itu teman-teman bisa lihat di situ contohnya, dan nantinya ke depannya saya akan buat masukan ke segmen tersendiri, segmen khusus. Jadi nggak masuk ke segmen berita gulat gitu. Jadi berita gulat rencananya bakal berita yang ringan-ringan aja, yang nggak terlalu berat. Dan itu rutin, karena itu rutin. Nah, kalau in-depth ini, ketika ada beritanya aja. Kalau ada beritanya yang bisa dibahas secara detail, nanti saya akan bahas detail. Dan mungkin kedepannya buat teman-teman, kalau misalkan ada saran konten yang mau dimasukin, atau apa yang mau dibahas, silakan masukkan di kolom komen ya. Jangan di ini gitu. Kalau malu bisa masuk ke medsos saya, nanti saya drop linknya di deskripsi channel. Masuk ke berita pertama, yaitu Jade Cargill yang ditunda nih untuk pertandingan berikutnya. Jadi teman-teman udah tahu lah ya, Jade Cargill itu baru aja debut di Royal Rumble. Meskipun kalah ya, tapi dia top 3. Top 3 di Royal Rumble. Dan ya, ada rencana Jade Cargill ini bakal ikut tanding juga di Elimination Chamber. Meskipun kita belum tahu dia bakal masuk brand apa. Tapi ini katanya ditunda, di scrap ya. Jadi Jade Cargill itu tetap bakal main, tapi nggak akan di Elimination Chamber. Mungkin di WrestleMania mungkin, atau di kapan nggak tahu ya, karena nggak ada kejelasan juga sih di beritanya. Cuma sih yang jelas katanya Jade Cargill bakal ditunda dulu, jadi nggak akan langsung debutnya sekarang gitu. Debutnya kapan nggak tahu. Tapi sih saya bukan ngarep ya, kayaknya ya kalau kata saya sih dia bakal mulai debutnya itu setelah WrestleMania. Kenapa lama banget? Ya karena memang begitu sih rencananya, kayaknya kayak gitu ya. Soalnya kita lihat aja setelah Royal Rumble ya kan gak ada follow up yang ini banget ya Jade Cargill juga gitu. Jadi wajar-wajar aja sih kalau misalkan Jade Cargill itu nanti baru tampilnya di setelah WrestleMania. Kemudian yang kedua, nah kalau yang kedua ini adalah dari TNA, adalah AJ Francis. Itu adalah mantan pegulat WWE juga ya. Namanya kalau di WWE dulu Top Dollar. Kalau misalkan teman-teman tahu Hit Row, itu salah satu membernya ada dia tuh yang paling besar badannya. Dia itu baru aja dipecat sama WWE bulan September dan sudah debut di TNA. Saya nggak tahu dia udah debut in ring belum, saya lupa. Tapi dia udah debut di TNA, di Hard to Kill tuh dia sudah tampil. Dia itu katanya merasa kurang dihargai sama WWE. Ini saya sambil baca beritanya ya. Dia itu merasa kurang dihargai sama WWE karena ya dia nggak bisa mengekspresikan secara full apa yang dia mau. Karena dia juga seorang musisi gitu. Dia itu kayak udah bikin konten-konten yang sekiranya bakal bisa dipakai nih di WWE. Mungkin untuk memperpanas feud-nya dengan pegulat lain atau lain sebagainya, atau untuk memperkuat karakter Hit Row-nya sendiri, itu sering ditolak sama WWE. Dia merasa tidak dihargai di situ. Terus juga kalau misalkan diiyain untuk boleh bikin konten itu nggak ada follow up-nya katanya. Nah ini salah satunya juga yang diceritakan sama dia itu kayak lawan DOC waktu dia masih di WWE ya. Waktu dia lawan DOC itu, ya dia itu tanding, bikin klipnya tuh ya untuk menguatkan pertandingan dia lawan DOC tadi gitu. Pertandingannya Hit Row lawan DOC tadi. Tapi ketika setelah pertandingan itu nggak kemana-mana, nggak ada follow up apa-apa. Itu menurut dia ya, dia merasa tidak dihargai seperti itu. Cuman kalau misalkan saya masukin pendapat saya pribadi sih, karena dari awal juga Hit Row nggak jelas tujuannya buat apa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat Hit Row nih, ngapain sih balik ke WWE? Enggak, sebenarnya karena masalahnya Hit Row itu utamanya ada di Swerve. Ada di Isaiah Swerve Scott itu, atau sekarang kalau di AEW ya, dia namanya Swerve Strickland. Nah, masalahnya kan Swerve-nya itu nggak balik ke WWE, men. Kalau dia balik ke WWE, ya mungkin bisa lebih baik lah. Karena dia
senternya, dia leadernya, dia adalah jantungnya Heathrow. Kalau jantungnya nggak ada, dia ya Heathrow ini kayak zombie aja, nggak ngapa-ngapain gitu. Nggak kelihatan kan teman-teman kalau misal pas Heathrow kemarin balik kan, karena nggak ada swerve-nya gitu. Swerve-nya di AEW juga, jadi ya gimana. Dan yang terakhir nih, ada kabar menggembirakan. Ini sebenarnya sih nggak ada kaitannya dengan berita gulat secara direct, ya lebih ke indirect aja sih. Cuman memang ini melibatkan salah satu pegulat WWE, yaitu siapa? Lexis King. Pegulat NXT ini ya. Jadi si Lexis King ini dia nge-retweet. Saya kebetulan lihat di Facebooknya dia juga sih. Jadi si Lexis King ini ngeberitain kalau ponakannya dia umurnya 15 tahun itu berhasil menghentikan rencana penembakan sekolah. Karena kita tahu sendiri kalau di Amerika kan banyak kejadian kayak gitu ya. Apalagi di sekolah-sekolah gitu, tiba-tiba anaknya pendiam tiba-tiba bawa AK-47. Kan suka kayak gitu ya, suka tiba-tiba kayak gitu. Nah, di sini si ponakannya usianya masih 15 tahun. Dia berhasil menghentikan agenda penembakan yang ada di sekolah. Rencana ya, masih rencana memang, tapi dia berhasil menghentikan itu semua. Dan Lexis King sih respect sekali gitu dengan ponakannya ini. Dia tuh seneng gitu. Lihat, oh ponakan saya nih, ponakan gua nih bisa menghentikan agenda penembakan di sekolah. Memang dia sangat mewarisi gen kakeknya ya, si Brian Pillman ini. Katanya kayak gitu ya, kurang lebih kayak gitu ya. Intinya sih, ini emang ini kasus sangat belibet ya kalau ngomongin rencana penembakan di sekolah itu. Dan ini bukan ranah kita semuanya, tapi di sini kita berikan respect sama ponakannya Lexis King karena berhasil menghentikan rencana penembakan di sekolah. Itu aja dulu berita buat hari ini, hanya ada 3. Jadi nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Silahkan like dan share jika videonya bermanfaat. Boleh dislike kalau nggak suka. Silahkan komen kalau ada saran-saran yang mau dimasukin ya, atau mau komen tentang videonya boleh banget. Jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan update-update berikutnya ya. Itu aja dulu video hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sekian.